Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu sahabatku. Apa kabarmu? Terpujilah nama Tuhan, hari ini kita sudah ditibakan di bulan Agustus hari pertama. Ini semua adalah bukti karya Allah yang senantiasa menyertai kita semua saudara-saudaraku. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkatimu saudaraku. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini. Saya berdoa kepada saudaraku yang sakit, kuatlah, sehatlah, dan Tuhan menyembuhkanmu, saudaraku, memulihkanmu, saudaraku. Kepada saudaraku yang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, ini juga saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada saudaraku kekuatan dan kemenangan mengatasi segala persoalan penderitaan yang saudara hadapi. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita semuanya. Kitab 2 Timotius 4 ayat 18 dikatakan begini. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Ada satu ungkapan yang mengatakan begini. Ada banyak teman untuk tertawa, tetapi sedikit teman untuk menangis. Ini adalah gambaran ketika orang menghadapi penderitaan yang cenderung terjadi, teman-teman yang selama ini bersama dia meninggalkannya. Tetapi ketika ada sukacita, ada kesenangan, semua orang akan datang dan bersama-sama dengan kita. Saudaraku, bentuk kehidupan seperti ini sungguh sangat menyesakan sekali. Dan itulah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam nas ini. Ketika dalam pemberitaan Injil, ada banyak teman-temannya meninggalkan Rasul Paulus. Salah satu contoh Demas, yang selama ini bersama-sama dengan Paulus sebagai teman sepekerjanya, tetapi dia meninggalkan dan memilih untuk mencintai dunia ini. Ada Alexander juga, dia selalu merancangkan apa yang jahat kepada Rasul Paulus dan ajaran-ajaran palsu yang banyak ketika itu. Sehingga di dalam kehidupan seperti ini, sungguh kesesakan itu dirasakan oleh Rasul Paulus sendiri, saudaraku. Bahkan ketika dia menulis surat ini, dia berada di dalam penjara. Dan kerinduan untuk selalu bersama-sama adalah kerinduan dari Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Tetapi apa daya, begitulah gambaran kehidupan. Semua teman menjauh, semua teman meninggalkan, sehingga terkadang kita merasakan kesendirian di dalam kehidupan itu. Kita merasakan loneliness dalam kehidupan ini. Saudaraku, sekalipun demikian yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi ada satu keyakinan dan kepercayaan yang dia tumbuh kembangkan. Bahwa dia selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu mendampinginya. Bahwa Tuhan akan selalu bersamanya. Sehingga dia mengatakan, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Tidak ada yang diharapkan dari semua teman. Keselamatan membantu. Ketika kita ada sukacita, mungkin mereka membantu. Tetapi ketika penderitaan itu ada, mereka meninggalkan kita. Tidak berharap kepada manusia. Sehingga Paulus hanya berharap kepada satu-satunya. Tuhan adalah juru selamatnya yang sanggup melepaskan hidupnya dari segala penderitaan, dari segala kesepian yang dialami, dari segala kesesakan itu. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahkan dia mengatakan bahwa apapun usaha yang jahat yang dilakukan oleh manusia, itu tidak akan pernah dapat menghentikannya untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan akan melepaskan dia dari segala yang jahat itu, saudaraku. Dia akan menyelamatkan aku. Itulah pernyataan iman dari Rasul Paulus, bahwa hanya Tuhan satu-satunya keselamatan hidupnya, sehingga dia masuk ke dalam kerajaan sorga, saudaraku. Pernyataan iman seperti itulah yang perlu dibangun oleh setiap orang percaya ketika dia menghadapi kehidupan yang sangat penuh penderitaan ini, saudaraku.
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang menjadi pesan dari nas ini kepada kita? Selalulah berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada penguasa. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada temanmu. Karena apabila kita mengalami penderitaan, mungkin mereka akan pergi meninggalkan kita semua. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, ingatlah Tuhan akan selalu mendampingi kita, menyertai kita. Bahkan dialah yang menyelamatkan kita dari segala kejahatan-kejahatan yang selalu kita hadapi setiap hari, saudaraku. Berharaplah dan percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, jangan pernah penderitaan dan kesesakan yang kita alami itu menghentikan kita untuk tidak memberitakan Injil. Beritakanlah Injil. Kesusahan apapun yang datang di dalam kehidupan, saudaraku, mari kita bergiat dan sungguh menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar kehidupan kepada sesama kita. Itu yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang mengenal Allah di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, yang ketiga, percayalah dan yakinilah, aminkanlah ini. Apapun pergumulanmu, apapun penderitaanmu, apapun kejahatan yang selalu mengintai kehidupanmu, ingatlah Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan melepaskanmu. Sehingga dengan hidup bersama dengan Tuhan, kemenangan akan kita alami, saudara-saudaraku. Bekerjalah, lakukanlah aktivitasmu dengan penuh semangat, dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dialah kehidupan kita bersama. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah menyapa kami. Terpujilah namamu. Sungguh firman ini memotivasi kami, memberikan kami sukacita. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami, beserta dengan kami, dan Tuhan menyelamatkan kami dari setiap kesesakan, dari setiap penderitaan pergumulan yang kami hadapi. Sekalipun teman-teman kami yang kami harapkan bisa menolong, itu tidak akan menghentikan kami untuk berharap kepada Tuhan. Karena harapan satu-satunya adalah Tuhan penolong kehidupan kami. Sertailah umatmu yang telah mendengarkan firman ini. Biarlah mereka setia dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu, saudaraku. Amin. Saudaraku, ingatlah Tuhan ada bersama-samamu dan memberkatimu dan menjadi keselamatan bagimu. Tuhan memberkatimu.